Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahannya Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang kudengar, sekutu sudah menjatuhkan bom. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Dari mana kau tahu kabarnya? Saya dan Sukarni berkumpul bersama dengan Syahrir. Dia baru saja mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan bahwa adanya gencatan senjata itu. Tapi negara kita sekarang dalam kondisi kekosongan kekuasaan. Benar, demikian saya mengumpulkan kita semua di tempat ini untuk membahas masalah ini. Kita harus benar-benar memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan kepada pemuda lainnya untuk merebut kembali kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah ke sana. Potonglah batang leherku malam ini juga. Jangan tunggu sampai esok harinya. Tapi Bung, ini saat yang tepat. Jepang telah dikalahkan oleh sekutu dan tak punya kuasa lagi di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Banyak rakyat sudah menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah emas yang silam, apalagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai kembali negeri ini. Jika saudara sekalian tidak setuju dengan apa saya katakan, dan saudara sekalian merasa sanggup untuk menopang negeri ini, mengapa kalian datang ke kediaman Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sendiri kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini pun saja tidak bisa membuat Jepang kalah. Apa kekuatan kalian untuk melawan Jepang? Bagaimana kalau anak-anak dan wanita bisa menjadi bahan pertumpahan darah? Bahkan kita sendiri tidak bisa menjaga tanah air kita. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Ini yang ditunggu-tunggu bangsa kita selama ini, Bung. Baiklah, berikan kami waktu sedikit untuk berunding. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus merencanakan ini sebaik-baiknya agar apa yang tidak diinginkan tidak terjadi. Saya setuju. Menurut saya, hal yang terpenting pada saat ini adalah menghadapi para sekutu yang berniat untuk menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 nantinya. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal memproklamasikan kemerdekaan.
Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Ada apa pagi-pagi kalian kesini? Hai! Siapa kalian? Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa malam kemarin? Kenapa kalian mau kami kesini? Maafkan kelencangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. PPKI adalah bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar. Tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita juga masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang semua tentang kemerdekaan cuma janji manis belaka, Bung? Apa yang akan engkau lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Bagaimana ini, Bu? Kita tidak setuju. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi. Kita memang belum mempertimbangkannya dengan matang, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan manfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti akan dapat jalan keluarnya. Lagi pula pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baik, saya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 5.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Baik, kami setuju. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika kita melaksanakannya besok? Jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya esok hari. Jadi, bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahas hal tersebut, Bung. Tapi hari sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana proklamasi. Saya ada ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang bernama Laksamana Maeda. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa akan menandatanganinya? PPKI adalah lembaga bentukan Jepang. Padahal awalnya kita sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, nak? Bagaimana ini, Bung? Perumusan teks Apakah ada yang bisa menyelesaikan masalah ini? Rumah makan Maeda. Bagaimana jika naskah Tiga ini eksponen ditandatangani pemuda, oleh yaitu para hadirin Sukarni, yang datang saat Sudiro, ini, dan seperti Demia, Amerika menandatangani menyaksikan teks Soekarno, deklarasi? Muhammad Hatta, Tidak, kita jangan meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lainnya. membahas perumusan Lalu, naskah bagaimana? proklamasi. Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti mengatasnamakan bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Bagaimana para hadirin? Setuju. Ada apa malam-malam begini, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan masalah tentang kemerdekaan pada esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih Pak Perwira.
kau ketiklah teks ini baik-baik dan jagalah. Baik, Bung. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Akhirnya semua telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih telah menemani di saat-saat yang menguras pikiran. Ya, terima kasih ya Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kami untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Oh iya Pak, jadi bagaimana rencana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan mengadakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitkan saja? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang Ibu punya hanya berwarna merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Ya, sangat bagus. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Inilah saatnya bagi kita mengobarkan api kemerdekaan Indonesia. Dengarkanlah proklamasi kami.